terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Serasa di kau di sini. Serasa di kau di Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi sisa usia kita dengan jihad fisabilillah. Namun sebelum Ustaz menyampaikan materi pada hari ini, yaitu berjudul Alhamdulillahirrahmanirrahim, Innalladzina amanu wa amilus sholihat lahum jannatun na'im. Ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Seperti biasa, mohon maaf ya pada Bapak Ibu yang janji kasihnya harus dipisah dulu tempat duduknya untuk selama pengajian hari ini, sebagai terutama yang di depan sekitar minta, jadi kita alokasikan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak supaya terpisah ya. Kemudian
Untuk para pedagang asongan juga mohon maaf sekali karena silakan untuk mencari nafkah, kami tidak menghalangi. Kemudian tidak dipungut biaya apapun untuk melakukan transaksi di sekitar pengajian ahad ini, tapi mohon untuk tidak mengganggu jamaah yang ingin mendengarkan, ingin menyimak pengajian ahad ini. Jadi ketika dimulai nanti Ustaz menyampaikan materinya, harap tidak transaksi apalagi di area tempat mustami. Yang kedua, dari KBH Persis, jadi kelompok ibadah haji Persatuan Islam, insya Allah kloter 24 Kabupaten Bandung yang di situ ada Persis akan diberangkatkan tanggal 5 Mei 2026. Sedangkan untuk kloter Kota Bandung ini kloternya masih tentatif, tapi sekitar bulan Mei ya, dimulai bulan Mei. Kemudian dari PT Karya Intak, insya Allah pada bulan Mei ini ada program khusus, yaitu umroh ke Turki. Artinya umroh plus Turki, bukan umroh ke Turki, tapi umroh plus Turki bersama Ketua Umum Al-Ustaz DJ Zainuddin. Yang selanjutnya dari LAS pengumuman bagi jemaah yang berminat infak, bagi saudara kita di Sumatera dan Cisarua bisa langsung menitipkan infaknya di stand LAS Servis atau menghubungi Amil yang sedang bertugas. Dua, infak yang dari sedekah untuk saling membantu di bulan Ramadan sudah bisa ditemukan. Jemaah bisa berinfak untuk program yang pertama, berbagi makanan berbuka, berbagi mushaf Al-Quran, berbagi sembako untuk duafa, berbagi kado lebaran untuk duafa dan kelompok difabel. Bagi jemaah yang masih menunaikan zakat juga bisa langsung menghubungi Amil yang sedang bertugas di resepsi. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsira kepada seluruh jemaah yang menitipkan infak sedekahnya dengan mendukung pemulihan wilayah Sumatera akibat bencana. Demikian, marilah kita buka mata hati kita untuk menyimak apa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz. Al-Ustaz kami persilakan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Materi yang akan disampaikan judulnya saya kutip dari Quran surat Luqman. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati lahum jannatun na'im. Orang yang beriman, beramal soleh, bagi mereka surga yang penuh dengan kenikmatan. Begini, kita sekarang bicara ukhrawi akhirat, surga dan neraka. Itu pasti ada, benar adanya. Orang yang tidak percaya adanya surga dan neraka itu kufur hukumnya. Jangankan tidak percaya, meragukan saja adanya surga dan neraka itu adalah kekufuran, haram hukumnya. Karena ini pasti ada keterangannya dari Allah yang maha benar. Jadi kita sekarang berbicara yang pasti, kesenangannya pasti, susahnya
pasti di akhirat itu. Kalau dunia kan relatif ya, senangnya relatif, susahnya relatif gitu. Cuma anehnya tiap ngobrol kasusah teh aya bari geus tahun-tahun ya ngobrolkeun kasusah, tapi hari rupa ya geuningan ya kudu marawat. Jadi lain hirup teh susah wae, nya susah hari rupa ya. Kita bicara ya pasti, ya pasti senang, pasti susah, pasti dan abadi. Sementara perhatian kita seringkali lebih banyak terhadap dunia daripada akhirat. Ya, jadi dunia yang akan ditinggalkan karena perhatian kita itu lebih besar daripada akhirat yang akan kita alami, kita hadapi, begitu ya. Maaf ini yang saya alami, saya ini kan pernah jadi pengantin, pernah jadi pengantin, tapi karek kali-kalinya itu. Pas datang duhur, buka dasi, buka jas, ngingki, gue kan mati. Saya sholat, loba nyusul itu tamu ada buat biar tamu juga tahu hajat madunya sholat akhirat. Nah itu Pak, kan lebih penting ya. Tapi ada kalanya perhatian kita lebih besar kepada urusan dunia, tinggalkan bahkan akhirat yang dihadapi itu Pak. Lain nyinera ya pada gitu kenyataan. Nah, untuk mendapatkan kenikmatan abadi yaitu modalnya iman. Satu itu iman yang mana? Nah ini yang perlu kita gali sekarang. Karena maghfirah Allah di Ramadan diberikan kepada yang beriman, kan modalnya itu. Cuma iman yang mana ini? Kenapa saya soroti itu? Sekarang iman banyak dirusak, banyak dicampuri, terkontaminasi, banyak benalunya sekarang ini. Tahu benalu kan? Parasit, mengandung. Nah dalam iman itu banyak tuh parasitnya mengandung. Nah yang ini harus kita lepas Pak. Dan juga benar ya, istinbat ulama, iman itu kadang yazidu wayat, kadang meningkat kualitasnya, tenaganya. Sholat ge taraburit ke hade iman, infak jalan karena pengajian getol, tapi waktu menurun ngaji harorean, sholat burit wae, infak hararese. Nah itu kan iman lagi menurun. Jadi iman itu kadang yazidu bertambah, yanqusu berkurang. Kadang bertambah, kadang berkurang, kadang bertambah, kadang berkurang, kadang bertambah, kadang berkurang. Jika rangkaian ngalepi nyecap buat dulu diulur ditarik, inilah yang mesti kita perhatikan sekarang, modal utama. Nah kemudian juga ya, iman itu jadi benteng dari paksa dan munkar. Saya tidak tulis di sini. Sabda Nabi begini, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidak berzina jika yang berzina ada iman. Artinya iman sudah tidak ada Pak. Sementara perzinahan marak di kita, artinya iman sudah tidak ada Pak. Kalaupun ada lemah sekali. Ini sabda Nabi.
la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun, tidak berzina orang yang berzina jika dia beriman. Ya kan sekarang di Indonesia marak sekali perzinahan, ada bapak dengan anak, ibu dengan anak, adik kakak, pimpinan pesantren zina dengan istri tetangga. Nah, pemimpin itu harus peka melihat ini, menunjukkan iman sudah tidak ada, sudah rusak. Ya. Tambah tayangannya lagi, pornografinya terus bebas sekali. Kaum istri ya dalam bisa memelihara diri itu. Ya, jangan sampai pakai pakaiannya yang bisa menuntut kepada kemasuman. Kan sekarang perempuan ada yang pakaiannya teh katingali kelek sabulah, yang katingali kelek dua nanya, awewe akhirnya, yang pakai pakaian teh tinggal setengah, tinggal saparapat, tinggal saos, aduh bisa bingung. Ya, itu kan menunjukkan iman sudah begitu. Ya kalau orang kafir kita tidak bicarakan, ini muslim ini. Ya. Yang kedua, la yasriku sarikina yasriku wa huwa mu'min, tidak akan mencuri ketika mencuri dia iman. Kenapa mencurinya? Imannya sudah tidak ada. Walaupun pejabat itu umroh, haji, selama korupsi iman itu sudah tidak ada. Kalaupun ada lemah sekali. Ini kan kenyataan Pak. Ya kita bicara teh wajar lah, kan saya rakyat Pak, tua rakyat. Ketika Musa diperintah oleh Allah untuk mendatangi Firaun, mendakwahi karena sudah melewati batas, Firaun tidak menerima karena ada ketakaburan. Firaun menagih, kembalikan makanan yang kamu makan, kamu diurus di sini dari kecil, sekarang berani membantah, melawan, kembalikan. Bagaimana jawab Musa? Saya tidak makan makanan Anda, tapi saya makan makanan Bani Israel yang dirampas oleh Anda. Jadi bukan Musa harus mengembalikan, justru Fir'aun pakai dena BLT. Tahu Bapak BLT? Bantuan langsung tulang bungkul. Ya kan dagingnya sudah habis di atas coba, sampai ratusan triliun, ratusan miliar yang dibagikan itu cuma 3 itu Pak. Itu uang siapa? Uang kita dan uang rakyat Pak. Ya wajar kita ngomong lah Pak, wajar itu. Dan saya di Sarua rakyat tengah coba. Ya saya bicara begini lain pedas teka bahagia. Dan yang menitanya celak bisa. Nah, oleh Allah dibuktikan dengan banjir besar itu, sampai buktilah pencurian kayu itu. Mestinya bertobat, selain ditambah bohong ya, pada RT potong ku angin tobat. Hebatnya angin di kita bisa motong kayu rata gitu. Bisa motong kayu rata, jangan yang berseri dia, aduh ampun. Ya kita lanjutkan. Nah iman ini ya harus kita pelihara. Ya sekarang terus ya dirusak dari luar. Yahudi Nasrani terus menarik umat Islam supaya keluar dari Islam. Saya pernah ke Pakiduran, perbatasan Cianjur, di gunung ada mobil-mobil Jakarta Pak. Saya tanya kepada panjenengan, siapa mereka? Kristen membagikan sembako. Jadi upaya pemodalan terus berjalan, dari luar ditarik supaya keluar, dari dalam didorong lagi oleh Menteri Agama. Ngadorong lagi Pak,
diajak Natal bersama. Nah inilah, jika iman rusak maka benteng penghalang paksa dan mungkar tidak ada. Wala yasrabul khamra hina yasrabu wa huwa mu'min, tidak akan minum minuman keras jika ketika minum dia beriman. Sekarang marak anak-anak kita tuh. Saya sering berangkat ke pengajian, di jalan saya sering melihat anak-anak laki-laki perempuan tuh baru dah ngabri, jelas potongan hidupnya. Ini mau kemana, bagaimana ke depannya ini? Pakaian lain tidak jelas juga, potongannya tidak, rambut sudah tidak jelas. Beda kita waktu muda kan, kalau rambut tidak rapi teh malu sama kabogoh teh. Kata kudu rapi, minyak rambut payung, begitu di kalengan teh nih. Ya kudu lucu we teh. Kudu heran jika harmoko. Sekarang istilah rambut tidak jelas, potongan hidup saja sudah tidak jelas, Pak. Pengaruh sampai ke pesantren, Pak. Pernah tuh santri saya dulu rambut nanti lebih kadit ya dijocokkan kalau Pak. Pas kebetulan saya ada pagi-pagi datang anak itu, saya panggil sini. Kamu jangan pakai motor ngebut, jangan cepet-cepet, nanti bahaya kamu celaka. Untuk kalau kamu sendiri, bagaimana kalau nabrak yang lain? Nah ulang ya budak tengah, jangan usah datang karena motor, tarik, bawa motor. Tentunya misal karena motor tarik. Nah ulang budak kecil ini dikacai dilepeskan. Potongan hidup dijelaskan. Mau kemana ini? Siap kita menjawab pertanyaan. Kaifa antum? Mau bagaimana sikap kamu? Tidak togot nisa jika perempuan kamu sudah melewati batas. Wa pasako subhanakum jika anak-anak kamu sudah tidak mau diatur. Mau bagaimana? Ini kenyataan, Pak, yang harus kita perhatikan hari ini. Ya, imannya coba tanamkan. Tidak ada modal hidup yang benar kecuali iman pada Allah. Karena itu saya dorong anak bapak ibu kade tong nepi kate diajar di masjid, di madrasah, di pengajian kan di situ ada gitu, Pak. Menanamkan iman itu di situ. Ya. Kekuatan ini yang melahirkan. Kita jaga kemurnian iman dari unsur syirik. Merusak tuh, Pak. Maafin saya ungkap. Sekarang kan sudah mulai berjalan. Menjelang Ramadan sengaja mengadakan acara di kuburan. Saya lihat di YouTube ada yang menyembelih kambing di pasar makan bersama, setelah itu berdoa bersama dipimpin oleh ustadznya menjelang Ramadan. Tidak ada, Pak. Tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada untuk sengaja jarah ke kubur menjelang Ramadan. Tidak ada. Ya, ini kan di dalamnya ada unsur syirik. Nah, satu, tempat bersih kan ini. Kedua, tidak ada keterangan sehari sebelum Ramadan harus keramas. Mau keramas silakan, tapi jangan dikaitkan dengan Ramadan. Mana ada? Biasanya mahal manis sekalian sepanjang Ramadan tekwai. Kalau mau keramas jangan dikaitkan dengan Ramadan itu, Pak. Nah itu kan dari ajaran Hindu, nanti tercemar iman dengan syirik. Ya, ini. Lalu bagaimana buktinya iman mukmin yang benar? Innamal mu'minun
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina amanu billahi wa rasulih, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, kemudian tidak ada keraguan sedikit pun. Keraguan itu adalah penyakit yang merusak. Benar-benar tidak ada keraguan. Menerima segala putusan Allah, tidak rubah juga. Kewajiban saum ya itu Pak, dengan segala aturannya. Makanya menerima perintah saum dengan iman, bukan dengan akal. Dapat akan ke hati ya Pak. Orang kafir bilang orang Islam mah nyiksa mange kudu lahar rapal dahaga sabulan naon cenah ya karena akal. Kita terima karena iman kepada Allah. Ya, segala ketetapan Allah pasti benar. Karena itu pernyataan orang yang beriman ketika diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk ditetapkan hukum, ayaqulu sami'na wa ata'na. Mereka menyatakan kami mendengar, kami taat. Sudah. Tidak ada haraj namanya. Haraj itu ruwet-ruwet. Yang kudu puasa, yang sholat, yang kudu tarawih. Nah, iya siapa juga kenapa sih? Dan juga tidak pantas, tidak layak bagi mukmin untuk memilih-milih. Karena semua aturan Allah untuk diterima, bukan untuk dipilih. Seperti kelompok jil menyatakan hukum-hukum yang ada dalam Quran ada yang bersifat sewaktu-waktu temporer. Kalau perlu digunakan, kalau tidak bisa seperti pakai kerudung gitu. Nah ini orang yang ruwet itu Pak, rumput ya. Tidak bagi mobil siap. Nah, modalnya pertama iman yang benar. Iman itu dari kata amanah ya munu amanah, amanah, kemudian berkembang menjadi amanah yu'minu imanah, menjadi tenang hati karena yakin kepada Allah. Nah, di dalam iman itu ada ketentraman, ada kenikmatan di situ. Iya. Kemudian iman menurut bahasa adalah definisinya ya, id'anun nafsi lil haq, tunduk kepada kebenaran. Sudah, tidak ada lagi tawar menawar. Ya, siap itu. Karena yakin benar. Ala sabili tasdik, atas jalan tasdik. Setelah dibaca Quran, kita baca alam yang ada, itulah dalil-dalil atas kemahatunggalan Allah. Dah tidak ada lagi alasan untuk tidak beriman. Karena itu dinyatakan ya saya iman. Itu Pak. Itu kaitan dengan iman itu. Dan Rasul menyatakan akan mendapat maghfirah Allah ketika saum, dasarnya iman dan ikhlas. Nah ini perlu diungkap lagi Pak. Jika imannya tercoreng, tercemar, tidak akan hasil maghfirah. Jika keikhlasan tercoreng, tidak akan hasil maghfirah. Iman sudah saya terangkan barusan. Ikhlas, ihtisab itu kita para ahli tafsir menyatakan ikhlas. Ikhlas itu saya ulang nih ya, pernah saya sampaikan, murni bersih, tidak bertuhan kepada yang lain, hanya pada Allah, murni, tidak berpedoman, murni bersih, hanya kepada Quran. Tidak beruswah, mencontoh, kecuali hanya
kepada Rasulullah. Nah itu ikhlas, murni bersih, tidak bertuhan kepada yang lain, tidak berpedoman kepada kitab lain, tidak beruswah mencontoh kepada yang lain kecuali hanya kepada Rasulullah. Hatinya ikhlas kepada Allah, tapi caranya tidak berpedoman pada Quran, bukan itu. Hatinya ikhlas kepada Allah, tetapi dalam praktek ibadah tidak mencontoh Rasulullah, itu tidak ikhlas, Pak. Itu bukan urusan hati, tapi ikhlas, bukan itu. Nah, sebagai dalil bisa dilihat dalam Quran surat Az-Zumar yang apa? Coba. Nanti istinbat itu ikhlas adalah bertuhan hanya pada Allah, berpedoman hanya pada Quran, dan beruswah mencontoh hanya kepada. Ketika mencontoh yang lain berarti sudah tercoreng keikhlasannya. Ketika berpedoman kepada yang lain selain Quran, ini sudah tercoreng keikhlasannya. Itu. Dan itu hati-hati kita menghadapi Ramadan dalam periksa lagi iman, Pak. Jangan sampai ada unsur syirik, unsur kufur, unsur nifak, ya, lebar, modal. Nah, tambah sedikit ya. Ada hadis, nggak saya kutip di sini ya. Lagi berkumpul Nabi dengan para sahabat, langsung Nabi mengatakan amin, amin, itu. Amin, 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 amin. Sahabat kaget kok. Kenapa Nabi langsung mengucapkan amin, ada apa? Sahabat bertanya kepada Rasulullah, kenapa Anda langsung mengucapkan amin, amin, ada apa? Nabi bersabda, barusan Jibril datang kepada dan Jibril mengatakan, rugi orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan sampai berakhir Ramadan tidak dapat ampunan Allah, tidak dapat maghfirah Allah, rugi. Lalu saya aminkan, itu jangan tidak amin. Dua, rugi seorang yang masih ada ibu bapak, orang tuanya, tapi tidak menyebabkan dia masuk ke surga. Maksudnya tidak berbuat baik, tidak birrul walidain. Nabi amin gitu. Yang ketiga, rugi orang yang nama engkau disebut tapi tidak bersolawat kepada engkau. Kata Nabi amin. Dari hadis itu kemungkinan salah paham. Masuk bulan Ramadan sampai selesai tidak dapat maghfirah Allah, pengampuran, terus diadakan acara saling memaafkan sebelum masuk Ramadan. Nah, jadi gitu. Nabi tidak melakukan itu, bersama tidak mengadakan acara khusus saling memaafkan masuk bulan Ramadan, karena bulan Ramadan bulan suci, maka kita harus bersengaja saling memaafkan. Itu kalau ada salah, ada dosa. Saya seringnya tuh di Idul Fitri mungkin mengalami lah semuanya. Ayo tuh wahyu pagi dong, nah tadi hapura, haputannya, ngabulannya dosa naon gitu. Aduh macam-macam. Nah, jadi hadis tadi bukan dimaknai sebelum Ramadan harus saling memaafkan, bukan begitu. Masuk Ramadan terbenar sauna, ia tidak dapat maghfirah sampai selesai Ramadan, tidak dapat ampunan Allah gitu. Kenapa? Karena imannya. Nah begitu. Nah, setelah kami teliti ke masalah paham, hadis aja doib tetapi
Ke masalah paham, tapi tidak disuruh IP. Ya, kita jaga itu kemurnian iman dari unsur-unsur syirik kubur. Kemudian juga dalam dijaga dalam pelaksanaan sahurnya, karena Nabi mengatakan banyak yang sahur hanya lapar dahaga, tidak dapat hasil dari sahur. Kenapa? Ngomongnya kotor. Nah itu Pak, mesti jaga. Bohong, jadi saksi palsu, itu hancur pahala sahurnya. Ya, atau bertengkar. Makanya kalau ada yang mengajak bertengkar cukup anak sorry, jagalah di sahur, lebahan ya. Nah begitu. Kemudian nih janji dari Allah, hadisnya sahih. Bagi orang yang sahur, Allah sediakan pintu khusus untuk masuk surga. Disebut arroya. Tidak akan dulu masuk kecuali yang sahur ini. Kalau sudah masuk semuanya tutup sudah. Itu. Jadi ada keistimewaan. Di dunia terhormat karena bau mulut yang sahur lebih wangi dari minyak kasturi. Nilai di sisi Allah. Ya. Karena itu jaga pertama, jangan ada omongan yang merusak pahala sahur. Kemudian saya akan ungkapkan apa saja faidah sahur itu. Faidah sahur yang pertama, tajdidul iman wa taqwiyatuh, itu hasil dari sahur. Faidahnya tajdidul iman wa taqwiyatuhu, menyegarkan kembali iman, menguatkannya. Nah dengan sahur asal benar misalnya Pak. Jadi iman itu segar kembali, meningkat kekuatannya dengan sahur itu, asal sahurnya yang itu sesuai dengan syariat. Jangan ada benalu-benalu dalam sahur, itu tidak akan melahirkan faedah yang tadi. Jadi faedah yang pertama, tajdidul iman wa taqwiyatuhu, memperbaharui iman, menyegarkan dan menguatkannya. Asal benar sahurnya benar begitu Pak. Berdasarkan syariat yang itu sudah. Ini saya khawatir itu banyak benalu-benalunya, banyak pahasidnya. Itu faedah yang tadi tidak akan didapatkan ketika sahur tidak sesuai dengan syariat. Nah, yang kedua, faedah sahur itu tahdzibun nafsi, mendidik diri. Dengan sahur itu, pertama, menjadi orang yang bersyukur dalam segala keadaan, bersyukur kepada Allah. Contoh beginilah, orang kafir sedang melakukan kekufuran, orang kafir sedang sengaja menghalangi Islam, tapi kan bernapas terus jalan. Coba kalau Allah hentikan, dia bisa mati. Tapi oleh Allah kenikmatan terus, ya. Sedang berjuang, berusaha menghancurkan Islam, tapi bernapas makan terus. Kalau oleh Allah dihentikan, ya sudah. Kadang orang lupa. Kalau kita sedang ngobrol susah, bernapas tidak. Kalau ngobrolkan susah, bernapas. Bernapas muka. Pengen kalau diurutkan bernapasnya, ya sudah Pak. Kalau ngobrolkan susah, kenikmatan terus jalan. Nah belajarlah bersyukur pada Allah. Satu itu Pak, di dirinya. Rasulullah apabila mendapatkan sesuatu yang menyenangkan,
beliau mengucapkan alhamdulillah bini matihi tatimmu sholihah. Tak apal artinya alhamdulillah ya itulah kono. Tidak rapal ya kecidah. Ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, beliau ucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah, tidak ada yang salah, cuma perasaan kita saja. Tidak ada putusan Allah yang jelek. Segala ketetapan Allah bagi orang yang beriman, di situ ada kasih sayang Allah. Cuma kita saja yang tidak ngerti juga. Ya, belajar bersyukur pada Allah. Dalam Quran 8 syukur tercantum lebih dari 50 ayat Tuhan. Ya, bersyukur pada satu. Dan Rasul mencontohkan untuk sujud syukur. Ada berapa sujud itu Pak? Satu sujud syukur, tahu kan? Sujud tilawah, nah ini yang dilupakan. Kalau baca ayat sajadah disunatkan sujud. Kalau sujud syukur tidak ada bacaan, kalau sujud tilawah ada. Sajadah wajhi lilladzi khalaqahu kaciri tarang pisan. Baca ayat saja pamannya. Ada ungkapan wahum la yasjudu, kepada Allah bersujud, mereka tidak jenuh. Sujud tidak disyaratkan suci dari hadas, tidak disyaratkan menghadap kiblat. Langsung sujud, baca sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Saya dorong asatidah yang ajar di madrasah, ajarkan ini sunnah Rasul, jangan sampai hilang dari pikiran umat. Tidak melakukan tidak berdosa Pak, sunnah. Malah ketika salat saja baca ayat saja, nyelang dulu langsung sujud tilawah, nanti kembalinya semula. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi biasanya hari Jumat, rakaat pertama imam baca ayat saja, nah loba ketunya. Akhirnya makmum terbagi 3. Ayat nuruku dan bebas sujud maruku heula. Aya anu ngahulang we nangtung, aya nu ilu sujud aya nyaho, aya nu subhanallah subhanallah. Untuk yang imaman kalau mau baca ayat saja sebaiknya lihat kondisi dulu, jangan sampai terbagi 3 ini makmum ya. Kemudian ada sujud syukur. Nabi mendapatkan yang menyenangkan sujud, mendapatkan yang tidak menyenangkan bersabar. Nah, sujud syukur namanya. Sama tidak disyaratkan suci dari hadas, tidak disyaratkan menghadap kiblat, tidak ada bacaan, tidak ada sujud saja. Ya. Cuma saya pesan sujud syukur jangan diwadahi dengan kedurhakaan, tambah dosa. Koruptor benar korupsi, tapi diponis bebas, jangan sujud syukur. Sujud syukur tambah doa itu mah jelas berdosa. Putusannya juga dolim tuh. Terus sujud syukur beuki gede tak dorakan ada. Iya. Tahu sayur gulai, ibu masak gulai, dagingnya bagus, bumbunya bagus, masaknya bagus, diwadahan karena pispot. Pispotnya bersih, pispotnya baru, tapi bukan wadahnya. Asal ketika salaki, cek salaki teh, nuka tingali mah daging, nuka bayangkeun lain. Kenapa? Ini wadahi dengan kedurhakaan itu nggak boleh Pak.
Bapak pulang di sini, ternyata senate Pak Hili jadi nu alus tong sujud syukur Pak. Nah gitu ya, kita lanjutkan. Ya. Dan juga saya kutip hadis yang panjang untuk kita semua. Di surga nanti ada penyeru perintah Allah. Ada orang yang diseru dari pintu sholat. Kenapa disuruh dari pintu sholat? Sholatnya ini istimewa, lebih dari yang lain. Dia punya keistimewaan di sholatnya. Bukan sholat wajib, sholat sunat. Kalau sholat wajib mah rek sumawa terkedul gitu, dan itu kayaknya. Dari mana lebihnya? Dari sholat sunat. Makanya tarawih kita laksanakan, hukumnya sunat tapi fadilahnya besar. Sendirian di rumah sah Pak, tidak tarawih juga tidak berdosa kan sunat, cuma fadilahnya besar. Nabi memerintahkan, mendorong supaya masih siap tarawih ya. Yang sahih hadisnya yang 11 rakaat. Silakan periksa lagi. Selain yang 11, 23, 25, 27 hadisnya dhaif coba. Tidak bisa dijadikan hujah. 23 tambah 7 menit coba keur dhaif. Kan ada, nanti ada lagi batu yang 23 7 menit. Hadisnya dhaif. Makanya saya tadi bilang coba hati-hati pelaksanaannya, jangan sampai gugur nanti maghfirah. Bukan jumlah Pak ya. Kaifiahnya, formasinya yang 11 itu Aisyah yang menjelaskan. Sholat Ramadan Nabi, tarawih Nabi 11 4 4 3. Formasinya itu yang sahih. Karena ada yang memaksakan melaksanakan 2 2 2 2 3. Yang sahih kuat di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan silahkan. Ada yang 2 2 2 3. Tapi di bulan Ramadan Aisyah sendiri yang menjelaskan formasinya 4 4 3. Dua nih saya sampaikan. Ini syarat nasihat dari Rasulullah. Kalau seorang menjadi imam, hendaklah ia ringankan. Artinya jangan baca yang panjang. Komentar tarawih 11 baca yang panjang lagi. Teteh mamung tekseun. Kayak ngaromong nahatena. Asal imam terbuka pikiran. Makanya yang ringan saja Pak, yang pendek-pendek. Malah kalau bisa mah kalau imam baca teh makmum teh apalin. Nanti kalau lupa ada yang memberitahu. Keur mah suratna asih di makmum teh tuluy pokok rek kumaha aja. Cek ngahulang gitu. Kalau lupa bacaan surat tengah hulang. Kumpul ngaulang ingat-ingat, sudah takbir saja ruku setengah ayat saja boleh. Pertama, kedua, baca surat setelah Fatihah itu sunat itu. Terus menetapkan harus yang panjang. Kenapa jadi begitu? Kan hukumnya sunat. Baca apa yang kamu hafal. Maksakeun maneh hayang 30 juz. Mushaf dituna Qur'ana nu badag. Nah gitu. Tong maksakeun hafal we riweuh. Gitu Pak. Ya. Nih, untuk salat qiyam Ramadan. Kaum perempuan ikut berjamaah kata Nabi jangan dilarang. Asal terjaga keselamatannya. Jadi tak jauh lah gitulah. Silakan ya 11 rakaat.
saya ikut Pak diminta dengan temu ilmiah waktu itu. Agenda bahasanya metodologi istinbat ahkam dari Suriah Nahdlatul Ulama NU, dari Dewan Isbah, dari Majelis Tarjih. Majelis Tarjih tidak banyak ngomong waktu itu. Nah, di sini mulai perbedaan. Saya menyatakan kami tidak menggunakan hadis lemah, hadis dhaif menjadi hujah beramal, pokok hujah beramal. Beliau mengatakan dhaif juga hadis. Udah, tidak nyambung ya udah. Dari Muhammadiyah menjadi penengah ya sudahlah. Karena kaidah berbeda tidak mungkin nyambung. Iya, terserah tadi. Udah mau ditutup Pak. Ini yang dari Suriah Nahdlatul Ulama bilang begini, 11 saya ke surga, seetik terima nanti. Kok 11 ingin ke surga juga sedikit gak nyampe katanya. Saya senyum saja, kan yang 23 juga tidak ke surga. Saya bilang, kenapa? Terlalu banyak kelewat. Tapi lain dalil Pak akal. Cuma dari Muhammadiyah udah lah, kata jangan bertengkar. Pokoknya asal damai, 23 ke surga, 11 ke surga. Itu Pak, beres kan? Lalu yang 23 ditanya, bagaimana kalau begitu? 23 ke surga, 11 ke surga. Jawab nanti, baiklah. Baiklah, ya. Ke surga baiklah, dan usaha gitu. Baik, saya cuma senyum. Lalu saya ditanya, bagaimana kalau begitu? 11 ke surga, 23 ke surga. Setuju. Masa ke surga tidak setuju ya? Ya setuju. 23 ke surga, 11 ke surga. Cuma di surga ya 23 ngomong gitu. Naon cenah? Nyahono 11 ke surga mah 11 we dibalik itu. Tapi lain dalil Pak akan tuh kembali. Yang istimewa dalam salat dipanggil dari pintu salat. Yang istimewa dalam sedekah dipanggil dari pintu sedekah. Salatnya begitu hai infak tara sedekah gimana ini Pak? Yang ia mengeluarkan zakat dipanggil dari pintu zakat. Yang lebih dari dalam saud dipanggil dari arroya. Yang ada kelebihan dalam jihad dipanggil dari pintu jihad. Itu Aisyah mengatakan ada tidak seorang yang dipanggil dari tiap pintu, pasti repot katanya, sibuk Pak. Ketika dipanggil dari tiap pintu, cuma gambaran ini istimewa amalnya. Rasul dengan diplomasi mengatakan, aku berharap engkau yang dipanggil dari tiap pintu. Tuh Pak, karena istimewa. Kalau tidak semua itu dari pintu infak itu, dari pintu sholat, dari pintu sahur. Pertanyaan saya, Bapak kira-kira dipanggil dari pintu yang mana? Daerah. Kira-kira Bapak Ibu ini mau dipanggil dari pintu yang mana? Itu tinggal introspeksi, tinggal kita evaluasi, kita siapa kelebihannya. Itu sholat sakaburuna, infak tara, zakat itu, saun geah kapaksa, kira-kira layak dipanggil ke surga. Silakan Bapak sendiri berapa luas. Nah gitulah. Untuk bagian akhir kita manfaatkan Ramadan mudah-mudahan Pak, karena tidak tahu Pak kita sampai ke Ramadan atau tidak Pak. Saudara-saudara kita yang tahu dulu bersama saum sekarang sudah tidak ada. Pak kita sampai ya, nggak tahu Pak. Tapi mudah-mudahan sampai. Hanya kita memohon kepada Allah, kalaupun hidup adalah bertambah kebaikan, kalaupun mati berhenti dari kesusahan. Nah gitu. Persiapannya iman, bukan uang.
bukan makanan. Nah itu mah duniawi apa? Iman yang benar, taati syariat itu. Kayak ibu-ibu itu ayat dalil bunga makan sahur pertama kudu jeung daging entok. Nah terakhir ini ya, perhatikan, paksakan bangun sahur. Ada 4 fadilah tuh. 1, ada tenaga beraktivitas, biasa saja beraktivitasnya tuh. Yang kedua, dapat pahala karena hukumnya sunat. Yang ketiga, dapat barokah dari sahur. Painapi sahur barokah. Yang keempat, ciri khas yang tidak ada pada agama lain. Tidak ada sahur puasa dimulai dengan sahur kecuali di dalam Islam. Jika Bapak Ibu sudah tidak bersemangat bangun sahur, hilang fadilah ini. Nanti apa bedanya dengan yang lain kalau tidak makan sahur dulu? Paksakanlah walaupun seteguk air. Mimiti nama, oke itu nama gede. Paksakan. 2, biasanya muncul pikiran yang jelek Pak, terus terang pikiran jelek. Keun bae teu sahur oge da kuat iya, keun bae teu sahur oge da sah iya, tapi pikiran itu jelek tuh. Kenapa? Menghilangkan fadilah yang tadi, pahala, barokah, dan ciri khas. Jika satu syariat ada ciri khas yang menunjukkan keagungan syariat itu, maka umat harus memelihara syariat itu. Contoh ya, kadang pas ya Bapak harus ngerti kalau istri Bapak tanggal 22 ngomong tidak terasa ya sudah 22 hari kita sahur. Bapak ngerti tuh. Mun pamajikan ngomong gitu Bapak ngerti tuh. Cek Bapak teh, Bapak ge nyaho isuk 2-3 lain gitu. Ini ngerti pisan bukan lagi. Nah, omat kayak ibu-ibu jangan sampai anak jadi korban ya Bu. Nah, boleh itu dolim. Iya, Bapak namanya ngarepan kopi. Tuluy budak Pak didebungkeun sing hati. Aina tanggal 22 budak ngerti budak 4 tahun stres jadinya. Kenapa anak sering sakit perut, sering gatal-gatal? Karena dipaksa harus mengikuti kondisi yang dia tidak ngerti. Debungkeun budak ke setengah 23 gitu, kudu mikir hidup. Budak 4 tahun. Salakina teh yang repaci kopi hari-hari. Tegungkeun deui budak mata kudu sakola ngarah ngarti hirup mah. Angger keneh wae tungtungna mata kumaha we. Mata tong kana kopi wae bodoh hirup teh. Si bapak teh jodoh ketina sakutuna we na meja jepe we. Dasar awewe mah matre. Akhir makanya didorong oleh Nabi kan, nanti Lailatul Qadar dari tanggal 21 itu maksudnya berdor karena mulai semangat sudah mulai itu perhatian sudah mulai terpaling. Nah gitu Pak, titip lah jangan mamah onaman giskolot tasingati Pak di pemajikan ngomong gitu deh. Mama itu kan sudah tua Pak, ini anak-anak nggak gitu Bapak singati. Cek Bapak teh nama nih ribu urusan budak sebar hiji itu tuh Pak. Nah itu Bapak tapi katanya budak Bapak ya budak untuk kacatet. Obatnya itu pilih obat meniribu ya seberapa orang 250.000 atuh sayur tahun meniribu di pagi gitu teh jawab mama atuh sekalian tuhnya ada maneh kan teh sok sabaraha
500.000. Dia berapa? 1,5 juta. Tulis itu. Ditulis manjong jodoh tuh pasnya. Kirahan melina harga bukan duit. Menirimu jeung pasnya jeung rek lebaran. Nah, dianjurkan nanti hari raya Syawal yang nifas yang main ke lapang cuma tidak ikut sholat, pakai baju yang paling bagus, jangan salah ya, yang paling bagus. Lalu ibu-ibu bilang sama suaminya, tuh bapak ke Ustadz oke kudu beli baju lah gitu. Nih jadi alasan baik, pakai yang paling bagus, terserah mau beli atau tidak itu Pak. Ya habis. Ada pertanyaan tidak? Oh, ada pertanyaan tidak? Ini risalah sudah terbit ya, yang baru ini risalahnya. Yang belum memiliki silakan. Ya. Hadis-hadis lemah seputar Ramadan. Nah di sini ada, ya, termasuk jumlah tarawih segala macam. Ya. Bolehkah sebelum dilaksanakan tarawih ada kultum? Oh iya. Ada itu. Iya. Krusial sekarang. Ini baru ada di Indonesia, di mana-mana, termasuk di masjid PSI semuanya. Di sini juga ada kultum kuliah 7 menit sebelum tarawih. Nabi tidak pernah melakukan itu Pak. Para sahabat tidak, para tabi'in, para imam, baru di Indonesia sekarang ini. Ada ustadz yang datang kepada saya, komplain langsung, Ustadz anggota Dewan Iswah harus bertanggung jawab tuh bid'ah di setiap masjid. Itu Pak, ceramah sebelum tarawih. Nabi tidak. Oh iya, saya bilang tenang-tenanglah, minum dulu. Saya mau tanya, masih kena ngajar di madrasah, ngajar barudak jam 4 sore? Yang masih namanya ditinggalkan bid'ah. Nabi itu pernah ngajar barudak sore jam 4 di madrasah. Nah, ulang ngecik gitu ya, tuh mikir saya begini, menyampaikan ilmu, mencari ilmu, mentabligkan itu wajib, tapi goer mahdoh, waktu tempat silakan. Di mana, kapan? Apakah Nabi pernah ngaji rutin poe Ahad? Ini goer mahdoh. Artinya silahkan, waktu tempat diatur. Nah, ceramah sebelum tarawih tidak wajib, tidak sunat, tapi silahkan menyampaikan ilmu tabligh, mengatur waktu. Setelah tarawih boleh, tidak ada, tidak apa-apa, karena ini mah goel. Kenapa milih sebelum tarawih? Kalau ceramah tabligh dilaksanakan setelah tarawih bubar, paling 3 umpatan. Nah makanya dipilih memeh tarawih, kapaksa ngadengikeun, najan teu ngeunaheun. Nah, makanya dibatasi waktunya, kuliah 7 menit begitu. Silahkan nyata nama lila gitu Pak, tapi gak 30 menit, jangan. Kultum ringkas-ringkas belajar, Nabi begitu. Nih, itu Pak. Ima robah tina kultum jadi kuman. Apa kuman teh? Cek Bustami kuliah kuman maneh. Ya. Boleh, tidak wajib, tidak sunat, mau ada, tidak ada boleh. Kalau ada sebelum tarawih, setelah tarawih terserah, silahkan. Begitu, ya. Ustaz, ini masih ada yang bertanya nih tentang apakah kalau sudah melaksanakan sholat tarawih
boleh melaksanakan sholat tahajud. Iya. Kemarin juga masuk dalam baginda sidang. Ini. Pertama, Nabi menyatakan la witroni fi lailatin. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Kan sudah tarawih witir ke-11. Sudah. Tidak ada lagi sholat malam tahajud, nggak ada. Tidak ada. Kemudian ada hadis tuh, seorang sahabat setelah sholat tarawih dia keluar mengimami di masjid 11 lagi. Ini ada kan dua witir. Nah, di sini menempatkannya. Bapak sudah sholat di rumah, contohlah masuk ke masjid, qomat berjamaah, Bapak ikut sholat silakan, sunat disebut sholat sodako. Jadi sahabat tadi bukan sengaja mau dua witir dalam satu malam, beliau keluar mengimami. Nah, bagi beliau ini sodako itu kan. Ini memisahkannya tuh satu orang. Kalaupun itu mau kita gunakan, itu sodako mengimami itu kan. Itu ya. Ya. Kalau wanita sholat tarawih di rumah itu mendapat ganjaran berjamaahnya enggak sih? Ya. Pertama ada fadilah dari tempat. Ya. Bagi perempuan lebih utama di rumah. Sholat wajib saja lebih utama di rumah. Tapi kalau ke masjid jangan dilarang. Kedua ada keutamaan dari jumlah. Ketiga keutamaan dari tempat, dari waktu. Nah, jadi keutamaan salat itu bisa dari tempat, bisa dilihat dari jumlah, bisa dilihat dari waktu. Maka perempuan ikut berjamaah ke masjid, kata Nabi, jangan dilarang. Dia dapat nanti pahala dari berjamaah dengan jumlah yang banyak, ya. Dan juga memakmurkan masjid, ya. Saat menjelang Ramadan ini kan banyak ini ya acara perkumpulan untuk bunggahan itu. Iya. Kalau sekedar ngariung makan-makan silakan boleh lah. Tapi jangan mewajibkan. Mau ada makan itu ada mubah boleh. Tapi jangan mewajibkan atau menetapkan hukum sunat, boleh saja. Gitu ya. Ini teman ayah ngarencanakeun ke urang ngariung sebelum Ramadan silahkan. Tapi jangan mewajibkan. Beda dengan sengaja mengadakan acara di kuburan. Itulah yang baik. Jadi ini mah boleh, ya. Dalam sholat membaca karena kurang hafal membaca Al-Quran, bolehkah membaca mushafnya ketika sholat? Itu untuk maksakeun itu. Ini Nabi bersabda, waqra mata yassaro minal Quran, baca yang kamu hafal. Itu maksakeun hayang 30 juz yang hafal berjalan. Dan baca surat setelah baca Fatihah hukumnya sunat. Jadi ada yang mengatakan harus yang panjang. Nabi begitu tadi. Bilang, ya leuh manu apal nu panjang. Nu apal ngantilu kulhu. Kulhu palakina aja jalan saja. Ini ada dosen dari Unpar ya. Masuk di sholat ngobrol. Sholat. Apa yang dibaca dan apa? Fatihah. Waktu ruku Fatihah, waktu sujud Fatihah, tahiyat Fatihah. Saya bilang sah, udah. Kenapa? Karena itu mampunya. Tahajud makan getol, tahu ruku tahajud Fatihah. Nah, jangan memaksakan kudu 30 juz selama Ramadan, tidak ada. Ya.
Itu saya kurang setuju. Pasang mushaf, Quran badan, gitu. Udah yang hafal sajalah, ya. Yang terakhir Ustaz, bolehkah seorang suami memandikan jenazah istrinya atau sebaliknya? Boleh. Gila. Mayit sebaiknya diurus, dimandikan oleh keluarga. Oleh keluarga. Jika tidak ada, baru yang lain. Nah, di sini Pak, mestinya putra-putri kita itu dididik supaya bisa mengurus jenazah. Oleh yang lain sah, tapi lebih baik jika yang ngurusnya keluarga. Tuh, ya. Ya, cukup. Dah. Ya, sekian. Ulu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Serasa di kau di sini.